Salam sejahtera, berjumpa kembali dalam acara Pancaran Air Sorgawi Belajar Ngerti Teologi. Topik kita hari ini adalah argumentasi antropologis teologis bahwa Kristus adalah Tuhan. Saudara, topik ini saya pilih karena ada beberapa hal yang melatar belakangi. Yang pertama adalah cara pandang yang salah melihat keilahian Kristus dari sisi kemanusiaannya. Dalam antropologi Kristen dikenal dengan istilah tubuh, jiwa, dan roh atau tubuh dan jiwa sebagai unsur dari manusia. Jadi, ada orang-orang yang menyampaikan serangan bahkan tuduhan Yesus Kristus bukanlah Allah, bukanlah Tuhan karena melihat dari sisi kemanusiaannya. Tubuhnya menuntut makan karena merasa lapar. Tubuhnya menuntut minum karena merasa haus. Jiwanya, khususnya intelektualnya, ada dalam keterbatasan pengetahuan. Yesus Kristus pernah berkata, untuk hari akhir, hari kiamat, Dia tidak tahu, hanya Bapa di sorga yang tahu. Jadi saudara, ada orang-orang yang menggunakan sisi kemanusiaan Kristus untuk menilai keilahian Kristus. Itu adalah cara pandang yang salah. Tidak mungkin bisa, mustahil melihat keilahian Kristus dari sisi kemanusiaannya, kecuali dengan cara pandang yang benar. Latar belakang yang kedua adalah adanya upaya secara sadar, adanya upaya secara sengaja maupun tidak sengaja ingin menghilangkan keilahian Kristus. Upaya-upaya ini adalah upaya untuk mengingkari keilahian Kristus. Padahal sudah jelas, Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah Allah. Tetapi serangan tuduhan yang dilontarkan dengan maksud untuk mengingkari keilahian Kristus. Dengan cara seperti yang poin pertama tadi, yaitu menilai keilahiannya dari sisi kemanusiaannya, tetapi dengan cara pandang yang salah. Mari dalam kesempatan ini saya ingin membagikan cara pandang yang benar untuk melihat keilahian Kristus dari sisi kemanusiaannya. Demikian. Cara pandang yang benar yang pertama terhadap keilahian Kristus dari sisi kemanusiaannya adalah kita harus tahu terlebih dahulu status tubuh kemanusiaan Kristus. Ternyata saudara, status tubuh kemanusiaan Kristus adalah sebagai pakaian, sebagai baju, sebagai pembungkus keberadaan Allah yang kudus dan mulia. Kita bisa lihat dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di situ diceritakan tentang keberadaan Allah yang kudus dan mulia. Sampai-sampai kelompok malaikat serafim yang berada di sekitar Allah tidak mampu memandang wajah Allah. Kelompok malaikat ini terbang berteriak kudus, kudus, kudus sambil menutup wajahnya dengan sepasang sayap. Kita berpindah kepada 1 Timotius 6 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah terang yang tak terhampiri. Tidak seorang pun yang dapat memandang wajah Allah. Berdasarkan ayat-ayat itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah membutuhkan pakaian, Allah membutuhkan baju untuk menutup keberadaannya yang kudus dan mulia, sehingga bisa dilihat oleh manusia. Kita bisa perhatikan dalam Filipi pasal 2 ayat 6-7, yang walaupun dalam rupa Allah, istilah Yunani dipakai morpeteo, mengambil rupa hamba, morpendolo, yang sama dengan manusia, skema dalam bahasa Yunani. Jadi saudara,
rupa Allah yang sempurna, yang kudus dan mulia, lalu kemudian dia mengambil rupa hamba yang sama dengan manusia. Mengapa dia lakukan itu? Supaya bisa dilihat oleh manusia. Berarti status dari tubuh kemanusiaan Kristus adalah sebagai pakaian. Fungsinya supaya bisa dilihat oleh manusia. Sehingga benar perkataan Yesus dalam Yohanes 12 ayat 45. Barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat Allah. Berikutnya, saudara, selain supaya bisa dilihat oleh manusia, maka tubuh kemanusiaan Kristus itu adalah sebagai sarana, sebagai alat untuk berinteraksi dengan manusia. Bahkan menjadi tebusan bagi dosa-dosa manusia. Tidak mungkin Allah mengalami kematian di atas kayu salib. Yang mengalami kematian adalah tubuh manusianya. Tidak mungkin Allah bercakap-cakap dengan manusia yang berdosa. Allah yang superior harus hadir ke dunia ini dalam keberadaan aslinya, lalu bercakap-cakap dengan manusia yang inferior yang penuh dengan dosa. Manusia tidak mampu bertahan di hadapan Allah. Oleh karena itu, perlu sarana, yaitu tubuh kemanusiaan, untuk bisa berinteraksi dengan manusia dan mati di atas kayu salib sebagai tebusan dosa bagi manusia. Jadi, cara yang benar yang pertama, melihat keilahian Kristus dari sisi kemanusiaannya adalah kita harus tahu status tubuh kemanusiaan adalah sebagai pakaian dan sebagai sarana. Fungsinya supaya bisa dilihat oleh manusia dan supaya bisa berinteraksi dengan manusia serta menjadi tebusan bagi dosa-dosa manusia. Cara yang kedua, melihat keilahian Kristus dari sisi antropologi, dari sisi kemanusiaannya adalah kita perhatikan kebangsaan dan kebudayaan Kristus. Kristus hadir ke dunia ini dalam rupa manusia, mengambil kebangsaan dan kebudayaan Yahudi. Hal itu justru membuktikan bahwa dia adalah Allah. Mari kita perhatikan data-data Alkitab. Ulangan 18 ayat 15 dan 18 adalah nubuatan yang diucapkan oleh Musa bahwa nanti akan muncul nabi yang dibangkitkan Allah dari kalangan umat Yahudi. Dan nabi ini bukan dari suku bangsa lain, bukan dari bangsa lain, tetapi dari umat Yahudi, dari bangsa dan budaya Yahudi. Berarti ketika Yesus Kristus hadir mengambil kebangsaan dan kebudayaan Yahudi, itulah penggenapan dari nubuatan Musa. Di mana pemerintahnya kekal, pemerintahnya abadi, pemerintahnya tak berkesudahan. Kita bisa lihat lagi dalam Mika 5 ayat 1. Nubuatan Mika kepada sebuah tempat kecil yang bernama Bethlehem, bahwa nantinya di Bethlehem akan bangkit seorang pemerintah, seorang pemimpin, seorang raja yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kalau dalam bahasa Inggris dipakai istilah from everlasting, dari keabadian, dari kekekalan. Jelas sekali nubuatan dari Mika. Yang ditunjuk adalah Bethlehem yang pada waktu itu adalah wilayah dari Israel. Bethlehem adalah kota Daud, tempat kelahiran Daud. Keluarga Daud berada di Bethlehem. Berarti ketika Yesus Kristus hadir ke dunia dalam rupa manusia, mengambil kebangsaan dan kebudayaan Yahudi, menggenapi nubuatan Mika 5 ayat 1. Permulaannya sejak kekekalan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan,
dengan kita melihat kemanusiaan Kristus, kita mampu melihat keilahian Kristus. Asalkan cara yang kita pakai adalah cara yang benar. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, memperkuat iman kita semuanya. Ketika saudara mendengar serangan tuduhan dari pihak lain, oh, Yesus Kristus bukan Tuhan, Yesus Kristus adalah manusia yang dituhankan, persis seperti pada masa dulu, yaitu ketika Arius dan kelompoknya memberikan tuduhan yang seperti itu, maka kita bisa menjawab serangan maupun tuduhan itu. Kita bisa menjawab pertanyaan itu. Ternyata mereka salah karena caranya salah. Mereka selalu berkata, Yesus Kristus bukan Tuhan, karena Yesus Kristus lapar, haus, mengalami kematian. Padahal cara pandang yang benar justru membuktikan Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah. Memperkuat iman kita semuanya, semakin mencintai Yesus dan memuliakan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.